Nih, jika kita melihat luas lahan sawit ya Pak di tanah air berada di 17 juta hektar Pak. Ini lahan yang cukup luas, bahkan di seluruh dunia kalau di total itu ada di 26 juta ya. Iya. Artinya jika kita mengoptimalkan ini akan sangat-sangat luar biasa ya Pak ya manfaatnya. Anda sendiri melihatnya Pak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia Pak di industri kelapa sawit selama ini itu apa saja? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi kalau kita punya 17 juta, ada permasalahan diantaranya pertama, produktivitasnya masih rendah. Jadi rata-rata nasional itu sekitar 3,3-3,4 ton per hektar. Bandingkan dengan PTPN. PTPN itu produktivitas per hektar 4,7. Jadi 1,5 kali lipat dari rata-rata nasional. Kalau bicara petani lebih rendah lagi. Punya petani itu rata-rata di bawah 2,6 ton per hektar. Kenapa? Ini kaitan dengan tantangan kita. Tantangan kita adalah sekitar dari 7 juta lahan sawit milik rakyat, 3 juta itu umurnya di atas 25 tahun. Maka perlu diremajakan. Dan sebenarnya pemerintah tahun lalu, Bapak Presiden, Pak Jokowi tahu di akhir masa jabatan, beliau sudah membuat keputusan, membuat ketentuan bahwa kepada petani rakyat, petani sawit itu diberikan bantuan gratis loh 60 juta per hektar untuk biaya replanting. Jadi kalau 3 juta hektar itu secepatnya direplanting 10 tahun katakanlah, maka yang tadinya itu produktivitasnya di bawah 3 ton itu bisa langsung naik sampai 4 dan seterusnya. Jadi tantangan ke depan adalah percepat replanting sawit rakyat. Biayanya dari pemerintah tentunya dari BPDP itu 100% bisa mencukupi. Jadi tinggal isu-isu terkait masalah administratif yang harus didukung. Bahkan PTPN itu dalam 5 tahun ke depan ini punya program untuk membantu peremajaan sawit rakyat 200.000 hektar. Jadi itu yang barangkali yang perlu pemerintah segera, Kementerian Pertanian dan instansi terkait percepatan replanting rakyat untuk meningkatkan produktivitas. Terus yang kedua kaitan dengan potensi Indonesia seperti saya sampaikan tadi Mbak Sinta. Kalau kita bicara daya saing nasional, ekspor yang tidak ada batasnya kelapa sawit. Kalaulah kelapa sawit itu diperluas, tentu kalau diperluas terus para pemerhati lingkungan terus langsung membuli pendapat ini. Kalau saya justru tidak. Kalau pemerintah membuat kebijakan, silakanlah hutan yang gundul ditanam sawit, tapi dengan pendekatan reforestasi di areal yang tidak ditanam sawit, areal marginal. Seperti saya sampaikan, kalau kita tambah luas areal katakanlah 8 juta hektar, jadi 25 juta. Kalau 25 juta rata-rata kali 4, udah 100 juta. 100 juta ton CPO dihasilkan di Indonesia. Itu sudah 45% dari produksi edible oil dunia. Suatu negara menguasai hampir separuh produksi satu komoditi, maka negara itu mengendalikan semuanya. Jadi Indonesia kalau itu kecapai, itu juga akan mengendalikan semuanya. Lalu Bapak Presiden punya program B100, pasti bisa. Karena B100 paling berapa lah, sekarang biodiesel paling 35, katakanlah 50 juta ton. Masih kalau produksi 100 kan masih banyak, masih bisa diekspor, masih bisa untuk biodiesel dan seterusnya. Dan satu lagi Mbak, mungkin saya perlu sampaikan, peluang kelapa sawit itu dari limbahnya saja Mbak. Ada limbah padat maupun limbah cairnya itu bisa dijadikan bahan baku untuk aviation fuel, sustainable aviation fuel atau bioaftur. Kira-kira 1 juta ton potensinya di Indonesia. Kalau 1 juta ton itu kebutuhan aftur itu 20% bisa diambil dari limbahnya kelapa sawit. Jadi itulah tantangan-tantangan ke depan yang tentu harapan saya pemerintah lah yang turun tangan ini. Baik. Dan tidak memerlukan APBN, cukup kebijakannya aja, dikasih iklim untuk investasi yang bagus. Maka Indonesia akan menghasilkan mungkin 10 tahun lagi menghasilkan 100 juta ton CPO atau 45% global dan otomatis itu akan menjadi B100-nya bisa tercapai, ya kan? Terus kita bisa menambah hutan lestari 5 juta di dalam kebun kelapa sawit. Baik, tapi menarik jika kita melihat program PASAR ya. Seperti apa sebetulnya peran dari PTPN terkait dengan status lahan. Ini kan status lahan juga sebetulnya menjadi tantangan juga nih Pak bagi para petani. Jadi tentu ya, ini pemerintah sedang melakukan penataan tentang lahan sawit di kebun sawit di lahan hutan. Tentu kita mengharapkan kebijakan pemerintah, terutama kaitan dengan rakyat, mungkin bisa dilakukan pemutihan atau gimana caranya. Kita serahkan, kita nggak campur tangan. Tapi Mbak, kalau kaitan dengan sawit rakyat, saya punya pengalaman kami itu sebenarnya sudah bermitra dengan rakyat. Dulu jadi petani plasma mitra kami itu terutama di Riau, itu kita bantu replantingnya. Tahu Mbak, tanaman menghasilkan tahun pertama
dia sudah menghasilkan 4 ton CO2 per hektar. Dan petani pendapatan sisa hasil usahanya per bulan 5 sampai 6 juta. Sisa hasil usaha loh Mbak, artinya semua sudah bersih, petani dapat pendapatan bersih. Ini kalau kita bicara kesejahteraan ya Pak ya? Ini kesejahteraan, itu di mitra PTPN di Riau. Lalu apa namanya, koperasinya kan. Ini kita kan Bapak Presiden selalu mengatakan koperasi. Memang harus koperasi Mbak, kelembagaan koperasi diperkuat. Dan koperasi mitra kita ini, itu mereka punya apa namanya, cash flow atau simpanannya di atas, ya ada yang 13, bahkan hampir 20 miliar. Jadi petani sawit itu sejahtera asal dibantu oleh mitranya. Kita sebagai BUMN tentu punya kewajiban selain ngambil untung, kita juga memberdayakan masyarakat. Jadi 2 hal mungkin untuk petani, cepatkan replanting, perkuat kelembagaan koperasinya, lalu bersama-sama dengan mitra kita bantu mereka supaya menanam sawit secara berkelanjutan. Baik, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan regulasi ya Pak, yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Mungkin ada regulasi-regulasi yang perlu diperbaiki ya Pak. Ini juga akan berkait dengan iklim investasi Pak. Nah, bagaimana Anda melihat iklim investasi khususnya di industri kelapa sawit selama ini dan mungkin harapannya untuk kedepannya ini seperti apa? Ya, jadi kalau usulan saya kepada pemerintah, pertama buat kebijakan dari pemerintah tentang tata kelola sawit ramah lingkungan. Yang tadi clue-nya adalah bahwa sawit itu harus membangun hutan. Itu satu. Yang kedua tentu terhadap lahan-lahan yang selama ini masih tumpang tindih peruntukannya, mungkin perlu dilakukan penataan ulang lah. Penataan tentu di mana pemerintah terserah seperti hutan industri yang dapat dikonversi itu kan mungkin diizinkan tanam kelapa sawit. Memang ada satu isu Mbak Sinta yang ada satu ketentuan bahwa sawit itu bukan tanaman hutan. Yang lucunya karet malah tanaman hutan. Mestinya kan lebih hutan sawit daripada karet. Karena sawit dilempar aja bijinya langsung hidup. Nah ini isu-isu regulasi. Mungkin karena ini harus dikomunikasikan dengan para pemerhati lingkungan. Kadang-kadang kita belum apa-apa sudah dibully jadi mungkin. Gitu. Baik.